Publik tanah air kembali dikejutkan dengan beredarnya rekaman suara yang diduga berasal dari istri Nico Surya, sosok yang disebut-sebut sebagai orang ketiga dalam keretakan rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven. Rekaman itu pertama kali diunggah oleh salah satu akun di media sosial. Dalam rekaman tersebut, istri Nico Surya menyatakan bahwa ia merasa sedih karena suaminya ikut terseret dalam pusaran perceraian Baim Wong dan Paula. Ia menyampaikan kekecewaannya karena suaminya dituduh sebagai penyebab perceraian tersebut. Padahal menurutnya perceraian Baim Wong dan Paula bukan disebabkan oleh perselingkuhan. Ia juga menegaskan bahwa dirinya mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik perceraian itu. Dalam rekaman tersebut, istri Nico Surya juga mengungkapkan bahwa ada pihak-pihak yang berusaha mengorbankan nama suaminya dalam polemik ini. Ia berjanji bahwa apabila kondisi suaminya membaik, Nico Surya akan tampil di hadapan publik dan membongkar seluruh fakta yang sebenarnya terjadi. Pernyataan istri Nico Surya ini menambah panjang daftar spekulasi publik terkait penyebab perceraian Baim Wong dan Paula yang hingga kini masih menjadi sorotan luas di media sosial. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Siapa di sini yang berpihak kepada Baim dan siapa juga yang berpihak kepada Paula? Kalau menurut aku, ya mau cumanapun pembelaan dari si pihak perempuan, aku tetap berpihak kepada si pihak laki-laki. Walau sekecil apapun buktinya, itu adalah sebuah bukti, bukan rekayasa atau bukan palsu atau memalsu-malsukan merekayasa sebuah rekaman ya. Dan itu kembali kepada si perempuannya, mudah dirayu, mudah digombali atau gimana, ya kan? Dia sadar dia punya laki atau enggak, itu aja sih. Dan kalau Mbak Paulanya takut kelak jejak digital itu akan selalu ada dan akan selalu menghantui jejak pertumbuhan anak-anaknya, ya itu sudah pasti terjadi. Makanya sebelum terjadi harus berpikir dulu, sebelum melakukan hal-hal yang salah berpikir dulu. Kali ini aku berpihak ke laki-laki ya, bukan berpihak ke perempuannya. Aku udah gak ngerti lagi deh ya sama pergosipan duniawi yang lagi rame banget ngebahas tentang isu Mbak Paula, mantan istrinya Baim Wong, yang katanya dia itu dari sebelum menikah udah kena penyakit HIV. Bayangin, gimana gak gempar satu Indonesia dengan berita ini. Isu ini tuh mencuat setelah baru-baru ini beredar surat dari pengadilan yang katanya di situ tuh tercantum bahwa Mbak Paula itu kena penyakit itu berdasarkan dari 2 saksi. Tapi menurutku belum tentu loh. Lagian juga dengan orang yang katanya punya penyakit ini, bayangin deh pas dia melahirkan anak-anaknya pun seharusnya menggunakan prosedur khusus. Tapi kan ini kayaknya enggak deh. Bisa jadi tuduhan ini tuh nggak bener ya. Karena lihat aja anak-anaknya Mbak Paula segimana lucu dan sehat-sehat gini. Aku tuh masih berharap tuduhan ini nggak bener ya. Bayangin dong, kasihan kan sama anak-anaknya. Apalagi pas kemarin Mbak Paula pulang umroh, anak-anaknya tuh sampai seperti menjauhi ibunya. Yang sabar ya Mbak Paula. Sumpah gue kaget banget pas denger bocoran rekaman suara percakapan antara Baim Wong dan mantan istrinya Paula Verhoeven. Di bocoran rekaman suara itu, Baim lagi baca chattingannya Paula sama Nico yang diduga selingkuhannya. Chattingan yang dibaca sama Baim Wong itu bukan chattingan biasa tapi chattingan yang mesra, dan di rekaman itu terdengar Paula enggan untuk mengakui dan terdengar buying victim. Di rekaman itu Baim berusaha berkata dengan nada yang rendah, nggak ada yang kayak orang emosi gitu, dan nanya ke Paula baik-baik ya guys. Di akhir rekaman Paula minta maaf sama Baim dan Baim juga minta maaf sama Paula dan ngucapin bismillahirrahmanirrahim. Baim ngucapin minta cerai dan Paula bilang kayak jangan sayang gitu. Awalnya gue lebih prepare ke Paula karena ya gitu deh, kita kan tahu sendiri Baim dulunya kayak gimana kan, playboy gitu. Tapi setelah terbitnya rekaman suara itu gue langsung kayak I don't know the real problem. Kita doain aja yang terbaik buat mereka, semoga mereka bisa ya melewati rintangan hidup mereka.
Teman-teman, kita sebagai orang luar, alangkah baiknya jangan cepat mengambil kesimpulan atas permasalahan antara Baim dengan Paula. Karena kita tidak tahu persis teman-teman apa yang terjadi di antara mereka berdua. Seperti bocornya rekaman suara antara Baim dan Niko di sosial media. Kita sudah tahu dengan adanya rekaman suara itu memang Baim dari awal sudah sengaja membuat rekaman di saat Baim berbicara dengan Paula. Dalam rekaman itu, kita hanya mendengarkan suara Baim aja. Baim membacakan isi chat antara Paula dengan Niko. Halo sayang, aku kangen nih. Itu kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa pesan itu Paula yang mengirimkan untuk Niko. Bisa aja kan si Niko yang mengirimkan pesan ini untuk Paula. Karena ini tidak jelas. Maka itu teman-teman, kita jangan cepat mengambil kesimpulan hanya dengan mendengarkan suara Baim. Karena tidak ada bukti screenshot chatnya antara Paula dengan Niko. Hanya mendengarkan suara dari Baim. Di dalam rekaman itu juga Baim mengatakan bahwa hubungan antara Paula dengan Niko ini secara intens. Ya bisa aja kan teman-teman, si Niko duluan lah yang setiap hari menghubungi Paula. Karena Paula orang yang sangat friendly dan menghargai Niko, ya Paula balaslah chat dari Niko. Makanya hubungannya itu terjadi secara intens. Jadi begitu teman-teman, kita sebagai orang luar yang tidak tahu persis seperti apa kejadiannya, hanya mendengarkan suara dari Baim, itu tidak bisa membuktikan bahwa Paula yang melakukan ini semua. Justru kita sebagai orang luar seharusnya tuh fokus dengan bocornya rekaman suara antara Baim dan Paula di sosial media. Itu siapa yang membocorkan? Bukan Baim loh, tapi orang lain. Dan yang menjadi pertanyaan kita, orang tersebut bisa dapatnya dari mana rekaman suara antara Baim dan Paula? Apa iya dari ART-nya? Kayaknya nggak mungkin deh. Ya pasti dari Baim lah, karena dari awal memang Baim sengaja membuat rekaman tersebut. Guys, kalian sudah lihat kan tadi tentang video klarifikasi Paula bahwa yang dia lakukan bersama Niko itu sama sekali bukanlah sebuah perselingkuhan. Dan rekaman-rekaman yang sekarang sudah tersebar dari pihak Baim itu sama sekali nggak termasuk dalam perselingkuhan. Tapi ini adalah sudut pandang saya ya guys. Saya tidak bermaksud untuk menjatuhkan Paula dan tidak bermaksud untuk menyudutkan Paula. Enggak sama sekali. Tapi kalau saya berada di posisi Baim dan saya mendapatkan suami saya chatting dengan perempuan lain diam-diam tanpa sepengetahuan saya, atau makan dengan perempuan lain diam-diam tanpa sepengetahuan saya, itu sama saja dengan perselingkuhan. Apalagi nih, suami saya mengganti nama perempuan itu dengan nama Bambang, yang harusnya mungkin namanya itu Sukma, tapi digantilah nama Bambang. Saya pasti bakal berpikir itu juga termasuk perselingkuhan. Walaupun mungkin alasan suami saya bilang supaya biar kamu itu tidak salah paham. Hey, saya makin salah paham kalau nama perempuan itu diganti nama Bambang. Pasti sangat salah paham guys. Ini terserah dari pihak fans Paula, apapun itu terserah. Tapi perselingkuhan itu bukan cuma ngex-brain, enggak. Bukan cuma melakukan zina, enggak. Tapi selingkuh itu ketika misalkan kamu tidak tahu sama sekali pasangan kamu ternyata diam-diam chatting sama lawan jenis. Mau itu mereka nggak ngapa-ngapain, mau apapun, tapi ketika dia dengan niat menyembunyikan hal itu kepada kamu, maka itu sudah termasuk perselingkuhan. Kenapa? Kalau memang tidak ada apa-apa, kenapa kamu tutupin? Kenapa tidak bilang aja gitu loh? Kita juga kalau kalian terbuka pasti biasa aja. Tapi kalau kamu tutup-tutupin, otomatis ada sesuatu kan? Suatu hal yang ditutup-tutupin itu pasti ada sesuatu. Kalau kamu merasa itu normal, ngapain kamu tutup-tutupin? Alasannya biar tidak salah paham. Hey, saya makin salah paham kalau suami saya menyembunyikan chat perempuan lain di belakang saya. Pasti bakal salah paham. Banyak yang bilang itu mungkin Baim ngejebak Paula. Mungkin itu Baim ini sudah skenario berulang. Hey, satu lagi, mau dijebak atau tidak, mau si pihak cowoknya melakukan skenario, itu lagi kembali lagi ke perempuannya. Kenapa mau? Kenapa gampang merespon? Kan kalau misalnya pada saat
dideketin kan harusnya kan nolak atau harusnya negur. Sayang kok ini kok chatnya, aku kan curhat nih sama si ini, tapi kok dia ngeresponnya kok kayak gini ya, berlebihan banget deh. Kok panggil sayang, kok panggil kayak aku nih mimpin kamu kok kayak gini sih sayang, kan kayak gitu. Tapi ini kembali lagi ya ke masing-masing. Intinya kalau saya sebagai istri, suami saya melakukan chat dengan wanita lain, pasti saya marah. Pernikahan itu pasti ada batas-batasan. Bukan soal agama ya guys, tapi moral. Setelah kamu menikah, berarti kamu tahu nih batasan kamu sejauh apa. Seperti itu.